Penyakit kita di Papua, semenjak saya pegang Papua sebagai Direktur Otonomi Khusus, salah satu penyakit yang paling parah yaitu lain yang merencanakan, lain yang melaksanakan. Itu adalah hal yang paling parah di Papua, setanah Papua, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diperhatikan kembali, karena yang tahu persis kebutuhan itu adalah orang yang di tempat situ, yang kerja di situ. Pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 dan 4 serta pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 4 dan 5 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Awal Mimau Witimi Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Mengawali seluruh rangkaian pembukaan di pagi ini, sejenak kita menundukkan kepala seraya mengajarkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menyertai acara ini dari awal sampai dengan selesai. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, untuk berkat kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami memohon di saat ini, kiranya pertolongan-Mu menyertai seluruh pelaksanaan pelatihan yang dibuka di hari ini. Kepemimpinan pengawas Angkatan 4 dan 5 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika, kami buka dan alaskan dalam pertolongan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Melapor pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Meningkatnya kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon 3 dan 4 yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan peserta PKA berasal dari 48 organisasi perangkat daerah sebanyak 60 orang. Peserta PKP berasal dari 47 organisasi perangkat daerah sebanyak 60 orang. Amolongo, Mimau Witimi, Saipa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan pertolongannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2023 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara, yaitu dengan mengembangkan kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural bagi setiap pemangku jabatan, yakni pejabat administrator dan pejabat pengawas. Kompetensi yang dikembangkan pada pelatihan ini adalah kompetensi manajerial berupa knowledge,
skill, attitude. Ini 3 hal yang paling dibutuhkan di dalam seorang ASN sebenarnya. Kalau saya selalu menambahkan dengan performance, Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi selalu menambahkan dengan performance, karena tampilan Bapak Ibu itu juga mencerminkan sebenarnya kemampuan Bapak Ibu sendiri. Knowledge, skill, attitude, sekarang yang paling banyak dituntut adalah kalau kita cerdas tetapi kita tidak punya attitude, ya mohon maaf saja, Anda duduk di sebelah kiri dulu. Karena yang paling utama bagaimana kita memadukan attitude, skill, dan knowledge tersebut. Banyak kita orang pandai tetapi tidak santun, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat menyakitkan. Banyak orang yang sangat santun tetapi akhirnya melupakan potensi yang dia miliki. Skillnya ditinggalkan. Nah, 3-tiganya harus bisa berjalan seimbang, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menciptakan kualitas yang bagus dari seorang ASN. Kegiatan kita hari ini adalah upaya untuk melakukan manajemen kepegawaian yang ada. Bagaimana meningkatkan kualitas Bapak Ibu sekalian, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa ingat kata-kata saya pada pagi hari ini. Suatu saat Bapak Ibu juga bisa tampil di depan seperti saya, ngomong juga seperti saya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu betul-betul menjalaninya dengan baik. Terkadang kita cuman sekedar menganggap itu pelatihan formalitas untuk syarat naik pangkat, untuk syarat dapat jabatan. Kalau cuman itu yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian, ya itu akan ada batasnya nanti, Bapak Ibu sekalian. Bapak tidak akan berkembang dengan baik, Bapak Ibu tidak akan berkembang dengan baik. Ke depan itu kita kan tidak dibedakan lagi dengan jabatan. Dengan jabatan eselon 4, 3, 2, itu tidak ada lagi. Kita semua fungsional nanti, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul dituntut skill kita. Nah, squad team itu mulai mengajarkan kepada kita bagaimana kita bekerja dalam satu tim, ya, bekerja dalam satu tim itu dengan dipimpin oleh satu orang yang betul-betul bisa memanage kita. Dan itu bukan karena dia eselon 2, bukan karena eselon 3, bukan karena dia eselon 4. Begitu Bapak diperintahkan dengan pimpinan Bapak, tolong buatkan saya ini. Nah, berarti kan Bapak sudah dapat tema, Bapak sudah dapat judul. Bapak akan mencari, Bapak Ibu akan mencari orang-orang yang menjadi satu tim Bapak Ibu di seluruh SKPD. Itu juga mengajarkan kita untuk bekerja sama antar SKPD yang ada. Kemudian nanti muncul sendiri tuh pemimpinnya, bukan karena jabatan dia sebagai eselon 2, eselon 3, tidak. Akan muncul sendiri. Sama kalau kita FGD, Bapak Ibu sekalian, FGD itu kan biasa muncul sendiri tuh. Pemimpin di grup-grup itu muncul sendiri. Nah, dialah yang akan memanage dia. Nah, itu proses pembelajaran yang baik, Bapak Ibu sekalian. Di situ akan ketahuan siapa yang pantas jadi pemimpin, siapa yang pantas menjadi unsur staf. Itu akan ketahuan dari proses-proses tersebut. Saya berharap nanti di dalam proses pelatihan ini ada penilaian yang betul-betul yang memadai, yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan nanti untuk ke depan. Pelatihan ini
juga dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi dalam meraih prestasi, baik dari sikap maupun perilaku, meliputi moral yang baik, dedikasi dan loyalitas dalam tugas organisasi, kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya, serta jasmani dan rohani yang sehat dan berkomitmen, serta berbudaya kerja yang tinggi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam mendukung terwujudnya good governance. Bapak Ibu sekalian, di atas kita menyebutkan terkait dengan moral yang baik, dedikasi dan loyalitas. Terkadang kita sudah berbuat hal yang terbaik, ya, tetapi orang tetap menilai tidak baik. Ada orang mengatakan dirinya paling bermoral, mengajarkan tentang moral, sementara yang dilakukan itu malah tidak bermoral. Terkadang ada yang seperti itu. Ada orang mengatakan dirinya paling disiplin, tetapi ternyata sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing moralitas itu. Di mana moralitas itu diukur? Ya, itu keluarannya dari perilaku kita. Kita tidak perlu menilai orang, dia baik atau tidak, kita tidak perlu melakukan itu. Kita cukup melakukan kebaikan tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah berhenti melakukan hal yang baik. Jangan hanya tahu mendikte orang, tidak bermoral, tidak tahu, tidak ngerti, tidak apa. Itu tidak pantas. Jadi, kalau Bapak Ibu mau bermain dua kaki, mau enaknya saja, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bukan ASN yang baik. Itu menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, peserta diharapkan juga memiliki strategi yang inovatif dalam menjalankan tugas, serta intens dalam membuka ruang komunikasi dengan stakeholder terkait dalam upaya mensinergikan program yang akan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, guna mematangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, serta mampu menempatkan diri dalam peranannya sebagai pelayanan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi nyata untuk mensukseskan visi dan misi pemerintah. Hari gini Kabupaten Mimika belum punya balai latihan sendiri, ya. Itu jadi tanda tanya besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sangat berharap nanti usulan tersebut, perencanaannya tersebut betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jangan sampai nanti kita salah merencanakan lagi nih. Penyakit kita di Papua, semenjak saya pegang Papua sebagai Direktur Otonomi Khusus, salah satu penyakit yang paling parah yaitu lain yang merencanakan, lain yang melaksanakan. Itu adalah hal yang paling parah di Papua, setanah Papua, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diperhatikan kembali, karena yang tahu persis kebutuhan itu adalah orang yang di tempat situ, yang kerja di situ. Nah, itu menjadi pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, karena ada indikasi itu masih berlanjut sampai sekarang, model-model seperti itu, sehingga serapan tidak maksimal, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa bermimpi, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan yang terbaik. Karena kalau kita tidak mampu bermimpi, tidak mampu berusaha dengan baik, Mimika akan seperti ini seterusnya. Ya, kami berharap kehadiran Bapak Ibu keseluruhan nanti itu yang akan menata Mimika lebih baik ke depan, tentunya, Bapak Ibu sekalian. Demikian, Bapak Ibu, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Pengambilan penyelamatan tanda peserta PKA dan TKP siap. Tanda peserta telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari kita jangan gerak. Jalan. Kiri. Kaki. Jalan. Pelatihan kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.